Sobat Juventini dimanapun kalian berada. Nah, balik lagi bareng aku Amel yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Dan tentunya aku tidak sendirian nih, karena aku sudah ditemani oleh dua narasumber kita. Nah, tapi sebelum aku memperkenalkan narasumber, buat teman-teman nih yang mungkin mau juga nih menjadi salah satu narasumber di podcast Suara Juventini, bisa banget loh. Caranya gimana sih? Nah, kalian tinggal bergabung di member Suara Juventini, teman-teman. Selain kalian bisa menjadi salah satu narasumber, kalian juga akan tergabung dengan grup WA yang pastinya kita bakalan aktif nih membahas tentang klub kesayangan kita yaitu Juventus. Oke, kalau gitu kita boleh nih Mas sapa-sapa dulu teman-teman kita ya. Silakan dari Mas Suryo, boleh Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, terima kasih Mas Suryo. Nah, silakan Mas Kae. Ya, selamat siang, malam. Nama saya Kai dari Jakarta Barat. Oke, terima kasih Mas Kaya. Nah, Mas Kaya ini salah satu membership ya yang berkesempatan untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Scudetto. Hasil Giornata 27 menempatkan Juventus dalam klasemen Serie A di posisi keempat dengan 52 poin, di mana selisih 6 poin dengan pemuncak klasemen yaitu Inter yang mengumpulkan 58 poin. Berjarak 6 poin, rasanya Juventus sudah masuk dalam pemburuan Scudetto, walaupun masih ada sisa pertandingan Liga ya yang menyisakan 12 pertandingan. Perjalanan Juventus dalam Scudetto tidak bisa dikesampingkan karena Juve hanya fokus di Serie A saja yang memberikan keuntungan istirahat lebih panjang yang sama situasinya dengan Napoli dan Atalanta. Yang posisi klasemennya ini jauh di atas Juve. Dan Inter ya masih disibukkan oleh turnamen lainnya. Dan lagi pula banyak yang mengatakan juga nih Juventus belum tentu loh masuk dalam favorit Scudetto. Dan ini malah bagus gak sih untuk memberikan eh, tekanan ya di klasemen atas Juventus. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita ya Mas ya. Nah, bagaimana nih para narsum melihat fenomena di Serie A kita yang hanya berjarak 6 poin nih dari pemuncak klasemen yang sebenarnya. Di mana Juve nih dalam perjalanan menuju titik ini di paruh musim pertama itu bahkan banyak kendala ya seperti cedera pemain, andalan, lalu juga draw yang tiada henti. Kira-kira apakah ini posisi yang mengejutkan nih buat para narasumber atau memang mas-masnya sudah memprediksi nih kalau Juventus itu memang bisa bersaing di Scudetto. Dan kalau kita lihat ya Mas ya, mayoritas pemain Juventus ini rata-rata belum pernah nih untuk juara di Serie A ya atau Scudetto. Apakah ini harusnya menjadi cambukan nih buat mereka untuk bisa berprestasi nih bila bermain di Juventus? Masa iya sih mereka nggak pengen nih ngerasain jadi juara Serie A gitu loh. Oke, silakan Mas Suryo, boleh pendapatnya Mas? Iya, jadi gini, perburuan Re Scudetto atau kita kenal dengan juara Serie A atau juara Liga Italia itu mempunyai arti khusus di mana Juventus sebagai pemilik atau klub dengan gelar Serie A paling banyak se-Italia, gue bilang sih se-Italia gini, bukan dengan 18 plus 1 sama dengan 20, bukan ya. Tapi di sini punya kesempatan yang lebih dibandingkan yang lain karena dia merasakan tidak berkompetisi di kompetisi yang lain seperti Copa, UCL, di mana Juventus secara dramatis tersingkir. Gue sebagai seorang Juventus ini menyebutnya dramatis, walaupun ya memang sulit untuk diterima bahwa kenapa kita tersingkir di CL dan kenapa kita tersingkir di Copa gitu. Tapi di satu sisi, look at the bright side atau lihat sisi positif. Positifnya adalah pemain-pemain kita punya stamina yang bakal lebih bagus logikanya karena dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit dan lebih terukur, jumlah poin yang untuk dikejar itu kan 6 dari sisa 12 pertandingan, berarti kan 3
seperempatnya lah ya istilahnya. Kita harus menjaga konsistensi di 6 pertandingan. Setidaknya itu harus menang terus melawan tim-tim yang nanti Juventus bisa menghadapi. Gue rasa sih bisa karena terus terang di atas kita ini gampang, masih lebih gampang kecuali Inter ya, karena Inter kan harus berkompetisi di Copa dan ini apa UCL bisa lah kalau 6 itu kita mengatasinya karena gelar ini diperlukan untuk pemain-pemain yang di luar pernah ngerasain selain Perin ya kan dan mungkin Pinsoglio yang pernah Scudetto itu penting karena membentuk mentalita seorang pemain itu dari gelar. Ketika pemain itu mempunyai gelar setidaknya satu itu akan berbeda rasanya ketika dia di klub yang tanpa gelar. Nah itu proudnya beda, mentalnya beda dan dengan sisinya yang sedikit ini gue rasa mungkin dalam tanda kutip ya, Juve tidak diuntungkan atau dipandang sebelah mata, tapi itu justru jadi menguntungkan karena kita nothing tulus, target manajemen juga 4, dan kalaupun memang Scudetto itu bisa, gue rasa sih masih bisa kemungkinannya gede ya, karena dari 12 itu kalau mau dibandingin 6, berarti hanya butuh seperempatnya, dan 6 konsistensi di pertandingan itu akan cukup merepotkan. Kalau 6-6-6-nya menang ya di antara 12 ini setengahnya, itu akan cukup merepotkan tim-tim kita yang di atas gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Suryo. Nah, kalau misalnya dilihat kan memang kita ngambil sisi positifnya ya Mas ya. Kalau Juventus ini bisa beristirahat dan fokus di pertandingan Serie A-nya, di mana sisa 12 pertandingan lagi. Nah, bagaimana nih pendapat dari Mas Kaya? Adakah tambahan atau pendapat lain Mas? Silahkan. Kalau melihat perjalanan Juve ya dari pekan pertama itu dibuka dengan meyakinkan menang 3-0, pekan kedua 3-0, habis itu kita bertubi-tubi mendapatkan hasil seri. Dan setelah itu kita hampir tidak pernah menang 2 kali beruntun. Paling panjang itu 2 kali beruntun. Akhirnya kemarin setelah kita menang lawan Verona itu 5 kali kemenangan beruntun dan itu membuat Juve itu yang sebelumnya cuma bersaing buat ngejar tiket Liga Champions, tapi gara-gara 5 kemenangan yang berturut-turut itu kita kembali ke perebutan gelar Serie A ke Scudetto ya. Jadi hilal Scudetto udah mulai kelihatan nih. Tinggal apakah nanti ujungnya berakhir manis atau kembali terpleset karena harapan yang terlalu tinggi. Tapi ya kita berdoanya sih semoga yang baik-baik ya. Apalagi kita sudah fokus di Serie A aja, jadi harusnya sih Mota pun udah mulai memilih pemain, udah mulai pakem lah. Lokaturam udah 2 pertandingan, udah mulai dipakai dan semoga sih tetap dipakai sampai ya kalau bisa kita bisa menyapu bersih laga-laga selanjutnya. Oke, Gitu. terima kasih Mas Kaya. Tentu saja kita berharap kalau Juventus bisa menyapu bersih ya. Dan juga semoga aja bisa nih memenangkan menyandang gelar gitu. Oke, kalau misal kita tadi kan ngomongin juara liga nih. Kalau untuk bisa juara liga atau Scudetto itu kan ada beberapa faktor tentunya ya. Mengutip dari pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson yang mengatakan attacks win you games, defense wins your titles ya. Yang mana pertahanan yang kuat ini mengantarkan tim mampu memenangi trofi. Nah, kalau kita hubungkan dengan Juventus nih. Saat ini Juve sendiri nih adalah tim terkuat nih. Defense-nya di Serie A dengan hanya kebobolan 21 gol yang mana paling rendah di Serie A. Apakah ini cukup nih sebagai faktor penunjang Scudetto? Oke, bagaimana pendapatnya nih? Silahkan Mas Kae. Oke, pendapat dari Sir Alex itu kita hargai ya dan itu emang bisa dibuktikan dengan beberapa pelatih yang saya sebut aja Mourinho dulu dia juga menganut pertahanan yang baik itu akan mendapatkan gelar juga. Dan kebetulan di musim ini kan Juve backnya kokoh ya. Apalagi sebelum cederanya Bremer hampir tidak pernah kebobolan. Tapi ketika Bremer cedera kita banyak kebobolan jadi yang seharusnya menang jadi seri. Dan ya kita banyak banget lah hilang poin. Bahkan kalau kita nggak hilang poin, kemungkinan kita udah peringkat 1 sih sekarang.
Dan syukurnya sih sekarang udah ada pengganti dari Bremer. Eh, Kalulu udah mulai bagus, tapi kemudian ada cedera lagi. Kemudian di winter transfer mendatangkan back lagi untuk memperkuat pertahanan. Ya mungkin memang benar sih pertahanan itu merupakan salah satu kunci untuk menjadi juara. Oke, terima kasih Mas Kay. Nah, berarti selain pertahanan nih Mas Kay, berarti kira-kira apa lagi nih faktor? Atau pertahanan aja kita bagusin tuh udah cukup berarti Mas? Ya, pertahanan otomatis kan tidak mungkin kita menang tanpa mencetak gol ya. Harus ada penyerang yang bisa mengkonversi peluang sedikit mungkin dan bisa membawa kemenangan. Ya, seperti kemarin kita bertubi-tubi menyerang, akhirnya bisa mencetak gol. Itu selain pertahanan penting, penyerangan juga penting. Oke, terima kasih Mas Kay. Jadi selain dari defense yang bagus, kita juga harus ada penyerangan nih ya. Percuma kalau misalnya kita bertahan-bertahan aja nggak ada penyerangan sama aja bohong gitu ya. Nah, silakan dari Mas Suryo, adakah pendapat yang berbeda atau ada tambahan? Silakan Mas. Iya, jadi gini, Alex Ferguson ngomong defense wins you title. Kalau ngelihat dari historinya, kita kebobolan hanya 21 ditambah tadi pernyataan Mas Kay yang kita punya Bremer tembok sekokoh tembok Cina ya kan, walaupun kemarin dia cedera kita banyak kebobolan, tapi it's okay lah dengan Winter Mercato kemarin mendatangkan back-back macam Vega, kemudian Alberto Costa kemarin oke sih mainnya, kecuali Kelly ya. Kelly gue ngeliat masih butuh penyesuaian yang cukup banyak, ditambah Kalulu yang sangat-sangat baik menjaga pertahanan, plus Gatti ya dengan konsistensinya Gatti tanpa cedera ya itu cukup sih mendukung daripada si siapa statementnya Alex Ferguson tadi, defense wins you title. Cuman memang di sini kan transisi antara bertahan kemudian menyerang, terus menyerang kemudian bertahan, itu harus dipahami pemain. Karena komposisi pemain itu tergantung daripada transisinya, ya kan? Komposisi bernyambung ke substitusi. Mota enaknya itu harus bisa menentukan kapan pemain ini dicabut dan kapan pemain ini dimasukkan kalau nanti dia berposisi di luar daripada starting 11. Nah, ketika Mota sudah menemukan komposisi yang tepat, dia bisa melakukan pergantian pemain yang pas. Nah, transisi bertahan, menyerang, menyerang, bertahan itu diharapkan menjadi lebih baik atau menjadi semakin baik. Contoh, ketika Cambiaso itu sedang tidak bagus, nanti mungkin ada pemain macam Costa yang kemarin atau katakanlah ketika WH ini tidak bagus, mungkin McKennie bisa digeser ke bek kanan. Atau kemarin misalkan Cop Miners itu sedang tidak bagus di beberapa pertandingan kemarin, McKennie dimainkan duluan gitu. Jadi begitu Cop Miners main dan hasilnya gol, itu kan berarti kan harus pas gitu antara siapa mengganti siapa, kemudian siapa diganti siapa gitu. Karena kebetulan di sini kita sudah tersingkir dari UCL dan sudah tersingkir dari Copa, jadi gue rasa sih lebih bagus untuk komposisinya ini nge-mixnya ini lebih gampang gitu, nggak ada pemain yang terlalu capek dan semua terukur gitu. Jadi komposisi pemain menentukan daripada transisi, transisi menentukan daripada prestasi gitu. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau menurut Mas Suryo ini juga rotasi dari pemain itu penting ya. Jadi kalau misalnya memang harus ada yang digantikan, nah penggantinya ini harus bisa mengisi tempat yang kosong gitu ya istilahnya. Oke, Benar. baik, terima kasih Mas Suryo. Nah, kalau kita lihat selain faktor defense yang kuat ya, yang kita sudah bahas di pertanyaan sebelumnya, faktor apa lagi nih yang membuat Juventus benar-benar bisa race Scudetto finish di peringkat pertama? Apakah sudah punya best starting eleven ataukah faktor cedera ini menjadi kunci nih? Yaitu kembalinya yang sedang cedera dan tidak ada lagi yang cedera. Gitu. Silahkan, berarti tadi Mas Suryo ya. Tadi kan Mas Kaya udah duluan. Silahkan Mas Suryo.
Ya, diharapkan dengan kembalinya Bremer akan langsung inform atau langsung mengeluarkan performanya secara outstanding lebih bagus daripada sebelum cedera. Ya, walaupun memang kemungkinan setelah cedera juga itu performa lebih jelek juga ada gitu. Tapi kita harapkan sebagai seorang Juventus ini Bremer kembali dengan performa yang lebih baik dan nanti ketika Kalulu pun comeback itu diharapkan lebih kokoh lagi pertahanan kita jadi meminimalisir cedera daripada si Gatti gitu. Nah karena Gatti ini sudah bertahan sejauh ini dengan baik tanpa cedera gitu dan gua rasa ada saatnya juga dia perlu diistirahatkan. Dimana nanti kalau Bremer itu sudah standby dengan Kalulu bisa makin kokoh pertahanannya dan menyambung daripada pembahasan kita sebelumnya Sir Alex Ferguson defense wins you title. Nah ini kita memang membutuhkan karena konsistensi ini ketika lini bertahan kita kokoh, pemain midfield akan merasa nyaman atau merasa aman untuk tidak terlalu meninggalkan posisinya ke belakang. Jadi dia bisa fokus membantu pertahanan dan para penyerang-penyerang terutama dari sayap ini bisa fokus juga untuk membongkar lini pertahanan gitu. Jangan sampai kita kayak ayam gitu, punya banyak sayap tapi nggak bisa terbang ya kan. Ayam kan betul nggak bisa terbang ya kan. Nah, dari situ ya kan, dari lini pertahanan yang kokoh, kiper yang solid, kemudian lini tengah bisa konsentrasi untuk membantu penyerangan. Jadi transisinya itu bisa seimbang nanti. Ketika penyerang itu mengalami kebuntuan, nanti akan datang dari lini kedua atau lini tengah kayak gol yang kemarin dari Kevin Turam itu kan jadi datang dari blind spot gitu seperti itu. Jadi di sini gue ngelihatnya sih dengan kembalinya beberapa pemain yang cedera ini ya semoga menjadi modal bagus untuk lini pertahanan jadi kita gelandang-gelandangnya itu bisa aman dan tenang gitu untuk memikirkan membantu penyerangan ini gitu karena nggak ketarik terlalu ke belakang dan dia bisa ngelihat mana sih celahannya nanti pemain yang bisa dioper atau mana sih yang bisa langsung masuk gitu menusuk penetrasi gitu atau langsung nge-shoot gitu jadi nggak terlalu terfokus pada lini pertahanan karena lini pertahanan kita sudah solid dengan baiknya back-back yang habis dari cedera tadi. Nah, Oke, terima kasih Mas Suryo. Berarti kalau dari Mas Suryo ini mengharapkan kembalinya pemain-pemain yang cedera ya, sehingga memperkokoh lini pertahanan kita. Tapi kita juga nggak boleh cuman bertahan aja, kita harus bisa terbang ya, jangan kayak ayam. Oke, terima kasih Mas Suryo. Bagaimana pendapat dari Mas Kaya nih? Adakah tambahan atau mungkin ada pendapat lain? Silakan Mas. Oke, untuk juara, mereka kan udah ada tadi ya pertahanan yang baik, eh, striker yang bisa mencetak gol. Ini udah kebetulan di winter mercato kita mendapatkan sosok striker Kolomwani. Dia yang kita tunggu-tunggu lah. Kita yang dulu kesusahan banget untuk mencetak gol, sejak dia datang, kita selalu mencetak gol kalau nggak salah. Jadi untuk jadi backnya pun jadi tinggal fokus saja untuk bertahan. Jadi nggak perlu sampai overlap lagi dulu kayak Gatti sampai ke depan. Gara-gara yang lain nggak bisa bikin gol dia jadi pengen ke depan. Tapi sekarang Gatti juga udah mainnya lebih santai lah dia di belakang overlapnya ya kadang-kadang gitu. Kemudian faktor X lainnya itu aku melihat di jadwal itu ada Lazio yang akan melawan Inter di dua pertandingan terakhir kalau nggak salah. Dan itu memori yang aku ingat itu dulu tahun 2002 Juventus berhasil Scudetto setelah menyalip Inter dan Roma di pekan terakhir. Ya, itu semoga saja itu ada pertanda juga ya. Itu pertanda ketika nanti Lazio melawan Inter, Lazio bisa mengalahkan Inter dan kita bisa take over peringkat satunya di pekan ke-37. Itu sih faktor X lainnya ya. Oke, terima kasih Mas Kai. Jadi kita juga bisa melihat dari faktor akhir pertandingan gitu ya, yang semoga menguntungkan untuk posisi dari Juventus. Nah, oke kalau dari sisa pertandingan ya, dari sisa 12 game race Scudetto, kita nih ada 4 partai berat nih. Kita ada Juventus versus Fiorentina, lalu ada Juventus versus Roma, versus Atalanta dan juga versus Lazio. Nah, sementara rival pemain ini juga masih banyak yang mengalami game berat.
Nah, kira-kira mampukah Juventus melewati hadangan 4 game berat di depan atau malah tersandung nih dengan game-game versus mediocre? Mediocre. Oke, mediocre. Oke, boleh silakan Mas. Tadi berarti Mas Kaya deh ya. Silakan Mas. Kalau lihat jadwalnya sih ada 4 pertandingan yang berat. Cuma kalau kita bisa main seperti pertandingan kemarin itu udah bagus banget, aliran bola lancar, tapi itu kan kemarin baru diuji melawan tim yang kecil ya. Mungkin ketika lawan tim yang besar, mungkin ada perubahan strategi atau apa, tapi ya diharapkan tetap dengan skema yang menyerang, tapi tetap tidak lupa untuk bertahan. Soalnya Atalanta itu terkenal dengan ketajamannya ya, apalagi ada top skornya Retegui itu dari Atalanta. Kita kalau bisa menahan dia tidak mencetak gol, kita bisa menang melawan Atalanta. Untuk Fiorentina juga sama ya, ada Moise Kean yang dulu mantan dari pemain Juve. Kalau kita bisa menahan dia untuk tidak mencetak gol, kita bisa menang lawan Fiorentina. Sedangkan untuk tim-tim lain ya, kita mungkin ya sambil, karena kita di posisi keempat ya, tentunya sambil berharap mereka ada yang tersandung sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Kaya. Jadi harapannya tim lain aja lah ya yang kesandung, Juventus jangan ya. Kalau bisa skema pertandingannya sama kayak kemarin ya, yang lawan Verona ya. Eh, sudah bagus gitu ya, shoot on targetnya juga banyak. Kita juga menyerang terus gitu. Nah, kalau misalnya dari Mas Suryo nih, adakah pendapat lain Mas atau ada tambahan? Silakan Mas Suryo. Gini, jadi agak beda sama Mas Kay tadi. Kalau Retegui, seorang JIZ saja bisa menahan Retegui supaya tidak bergerak gitu. Karena kalau JIZ itu memang pemain bagus ya, tapi back-back yang dimiliki Juve juga nggak kalah bagusnya secara statistik based on history ya. Dari zamannya Matthijs de Ligt sampai dengan Bremer. Kalau untuk Retegui sih, kalau itu ya, kalau nanti Atalanta. Kemudian lawan Lazio, lawan Fiorentina tadi Moiskin yang tadi cukup berbahaya, masih bisa, Juve masih bisa. Melawan Roma justru ini kuncinya di Dybala. Kalau pemain-pemain Juve terlalu gini, terlalu concern menjaga Dybala, dia akan menghasilkan kartu kuning yang banyak untuk beberapa pemain Juve dan ini berbahaya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi concernnya adalah lawan Roma dan lawan tim mediocre karena Dybala ini cukup licin berada di lini tengah. Kalau pemain-pemain Juve tidak sabar atau harus cerdik menangani si Dybala ini yang aktif bergerak kayak belut ya. Jadi harus pemain-pemain Juve macam Komainer, Thuram, Locatelli itu harus bergerak secara cerdik di mana tahu kapan harus menangani Dybala secara tepat. Apakah harus mengalami body charge atau katakanlah mengalami tackle dan semua itu diharapkan sangat bersih. Karena kalau ada satu pemain yang kuning dan itu akan berlanjut ke kuning, semoga nggak pertandingan selanjutnya dan kalau udah kuning 2 kali kan berarti pemain itu tidak bisa tampil gitu kan. Itu cukup merepotkan karena 6 pertandingan dari 12 kita harus konsentrasi di 6 supaya mendapatkan supaya bisa ngejar 6 poin ya berarti 3 kali 3 itu ya cukuplah 9 gitu tapi kalau 6 dikali 3 18 lebih dari cukup untuk ngejar sampai atas terutama si Inter dengan diharapkan dia agak hilang konsentrasi bukan hilang lagi hilang konsentrasi di Copa dan hilang konsentrasi hilang stamina di UCL gitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau misalnya untuk melawan tim mediocre tadi ya, yang tadi lawan Roma, yang ada di Bala ya, kita juga harus mikirin tentang akumulasi kartu kuning juga ya berarti ya Mas ya. Jadi untuk next pertandingan, apalagi 12 tuh banyak ya, jangan sampai gitu kan ya, kita pemainnya dapat kartu satu orang udah dapat 2 kartu kuning, apalagi yang jago kan, waduh, amit-amit deh ya. Iya, Oke. karena Itu. justru berbahayanya di tim mediocre karena tim mediocre itu tidak terduga kayak kemarin itu melawan itu ya kan itu sebenarnya nggak kebayang bisa kebobolan walaupun akhirnya dia anulir karena VAR ya tapi ya itu tim mediocre mediocre ini yang suka sulit terukur kadarnya gitu ya kalau kalau macam Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta
mungkin para pemain-pemain Juve lebih hafal. Tapi kalau mediocre ini ya pemain dengan apa namanya substitusi atau pemain penggantinya yang nggak kelihatan sama pemain Juve itu malah justru bisa lebih berbahaya. Iya, karena kalau iya kemarin kan kita malah hasilnya lawan mediocre tidak memuaskan ya. Jadi selain empat partai berat ini, walaupun memang menjadi fokus kita karena lawannya cukup berat, tapi kita juga nggak bisa istilahnya nggak bisa nyepelein lah ya lawan-lawan kita sama mediocre-mediocre lain di sisa-sisa pertandingan. Oke, tentu saja kita berharap Juventus ini bisa masuk tadi ya, Scudetto ya. Oke. Itu dia teman-teman Suara Juventini pembahasan kita tentang Red Scudetto. Saatnya aku Amil dan juga narasumber kita Mas Kaya dan Mas Suryo pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk ditonton video-video kita selanjutnya. Oke, kita tutup dengan Vinola Fine. Forza 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 Juve. 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 Terima kasih semuanya. Bye-bye.